Kalau kita sholat rasanya malas dan diundur-undur sampai akhir waktu. Saya juga sering sholat isya sampai habis waktunya. Itu bagaimana agar tidak malas untuk mengerjakan sholat, Ustaz? Coba dibuka itu Quran surah An-Nisa ayat 142. Direnungkan, diresapi, dipahami, dicocokkan. Kalau panjenengan masih merasa tersinggung dengan ayat itu, bersyukur kepada Allah. Berarti fitrahnya ini masih ada, condong pada kebaikan, condong pada kebenaran itu masih ada. Karena memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita ketika dijelaskan ayat-ayat Allah kita tersinggung, ya berarti alhamdulillah kita masih menjadi manusia, masih punya fitrah keimanan dan ketakwaan. Maka tinggal segera berbenah, mumpung Allah masih beri sisa ajal bagi kita. Coba dibaca itu, diresapi betul apa yang sudah panjenengan lakukan, cocokkan dengan ayat ini. Monggo silakan. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah, ini coba diulangi itu. Wa idza qamu ilas sholati. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kalau menurut Allah, ini menurut Allah loh ya, bukan menurut saya. Orang yang malas-malasan dalam sholat, suka menunda-nunda waktu sholat, bahkan menurut pengakuan panjenengan tadi sering melakukan sholat isya di luar waktunya, artinya ditunda-tunda kemudian sampai habis waktu. Sedangkan yang namanya sholat menurut Allah bagi orang yang beriman itu kitabam mauquta, waktunya sudah ditentukan oleh Allah, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam kondisi normal, artinya tidak ada uzur, maka kalau kita ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, tidak dibenarkan sholat di luar waktu. Contoh, kalau kita punya uzur itu kalau kita tertidur betul, bukan sengaja tidur, wah sebentar lagi sudah mau, artinya sudah masuk waktu zuhur misalkan, kemudian masih nanti, oh zuhur masih ada waktunya, wah tidur dulu dan lain sebagainya. Itu berarti menyengaja. Yang namanya tertidur itu benar-benar tanpa kesengajaan, tiba-tiba tertidur pulas tanpa terbangun. Nah, tiba-tiba bangun sudah habis waktu sholatnya, maka itu rufi'al qalam, diangkat pena. Maka ketika terbangun saat itu dia segera mendirikan sholat. Ini namanya salah satu dari uzur yang dibenarkan oleh agama. Nah, kalau menunda-nunda sholat isya tadi, menunda-nunda, padahal sholat isya ini waktunya panjang, sampai subuh itu panjang. Padahal sholat isya itu hanya 4 rakaat. Kenapa kok bisa sampai habis waktu? Padahal waktunya ini sangat panjang sholat isya. Toh kalau kita mendirikan sholat isya 4 rakaat
itu tidak lebih dari 10 menit. Mungkin banyak yang hanya 5 menit. Mungkin ada pula yang hanya 4 menit. Karena bacaannya cepat banget. Padahal sholat itu harus tumak ninah. 4 rakaat itu kalau kita tumak ninah itu tidak akan lebih dari 10 menit. Kalau ayat-ayat surat yang kita panjang itu ayat yang pendek atau sedengan. Itu tidak akan lebih dari 10 menit. Sholat waktu Isya itu panjang. Kenapa sampai habis? Padahal kita tahu waktu-waktu sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Mempermudah dan menunda-nunda, meraih kemenangan. Kan dalam adzan itu, kalau panjenengan kan terbiasa mendengar adzan itu. Setiap kali muadzin menyeru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sesudahnya hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, mari sholat, mari sholat. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan lebih-lebih nanti di hadapan Allah. Muadzin itu setiap adzan kan selalu begitu, hayya 'alas shalah. Kemudian setelahnya hayya 'alal falah. Kita diseru ini, diingatkan 5 kali dalam sehari oleh muadzin itu. Kita diingatkan, ayo sholat, ayo sholat. Kalau kamu ngaku orang yang beriman, ayo sholat. Dengar muadzin menyeru hayya 'alas shalah, segera bersiap kemudian untuk mendirikan sholat. Dengan begitu, kemenangan, kebahagiaan yang hakiki akan diraih. Lah kita mendengar, apalagi rumahnya dekat sekali dengan masjid, depan meneh. Masjid dan rumahnya berhadap-hadapan. 5 kali muadzin menyeru hayya 'alas shalah, tetap tidak bergeming dari tempatnya. Nanti saja, apalagi Isya waktunya panjang, nanti saja. Nanti saja, baru jam 8 malam. Masih nanti, subuhnya masih, kalau sekarang itu hampir setengah 5. Kalau di wilayah sini, Karanganyar sini, nanti saja masih jam 9. Nanti saja masih jam 10, itu menunda-nunda sampai batas habis waktu sholat Isya. Na'udzubillah. Orang yang suka menunda-nunda sholat, bermalas-malasan untuk mendirikan sholat, kata Allah dalam ayat ini An-Nisa 142, itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu dalam mendirikan sholat, dia tidak dengan penuh keikhlasan, tidak dengan penuh keyakinan bahwa dengan sholatnya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi ketaatannya kepada Allah itu, orang munafik itu tidak tulus. Dia selalu malas. Dia semangat mendirikan sholat kalau dilihat orang. Lebih-lebih di hadapan calon mertuanya. Lebih-lebih di hadapan seorang gadis yang dia suka, atau seorang laki-laki yang dia suka. Itu seakan-akan menjadi seorang pemuda yang soleh, salatnya khusyuk banget. Namun kalau di belakang calon mertuanya, ya sudah, diabaikan sholatnya, diabaikan, ditunda-tunda sampai habis waktunya, kemudian juga sholat, namun sudah di luar waktunya. Dia lakukan itu dengan sadar, menunda-nunda sholat sampai habis waktu. Dia lakukan bukannya tanpa sadar, dengan kesadaran penuh karena rasa malas. Ciri orang munafik itu salah satunya idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu jika berdiri untuk menunaikan sholat, untuk mendirikan sholat, dia berdirinya dengan rasa malas.
Dengan rasa malas, wah sudah mau habis waktu, yo mangkat, yo ambil air wudhu, namun dengan sangat terpaksa. Ingat bahwa sholat disyariatkan oleh agama kita, ditetapkan oleh Allah, diperintahkan kepada kita bukan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, namun sebagai benteng diri kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Kalau menunda-nunda kemudian pada akhirnya nanti habis waktu atau menjelang habis waktu pada akhirnya juga mendirikan, itu berarti sholatnya baru berfungsi sebagai isqatul wajib.